you don't forget to stop. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Miftahul-Jannah dengan NIM 230181167 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menganalisis materi dari pengantar kewirausahaan, yaitu perencanaan usaha atau business plan. Beberapa topik yang akan saya bahas dari materi ini yaitu yang pertama, pengertian rencana usaha, yang kedua, tujuan membuat rencana usaha, dan yang ketiga yaitu prinsip rencana usaha, yang keempat, format rencana usaha, dan yang kelima, perencanaan bisnis yang baik, dan yang keenam, penyusunan bisnis plan dan sistematikanya, dan yang terakhir yaitu teknik presentasi bisnis plan. Nah, baiklah, saya akan membahas topik yang pertama yaitu pengertian rencana usaha atau business plan. Perencanaan bisnis sendiri dapat diartikan kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama yaitu suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya lainnya. Jadi, rencana usaha atau business plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu bisnis atau usaha yang diusulkan, yaitu kegunaannya yang pertama, kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan secara berjalan tetap pada jalur yang direncanakan. Pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan. Alat untuk mencari dana dari pihak ketiga, yaitu investor, lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Perencanaan memperlihatkan 3 hal penting. Yang pertama yaitu kemana kita akan menuju. Yang kedua, di mana posisi kita sekarang. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut dari posisi yang sekarang. Topik yang kedua yaitu tujuan pembuatan rencana bisnis. Tujuannya yaitu sebagai panduan dalam melaksanakan usaha, penilaian keberhasilan usaha, bahan evaluasi perusahaan dalam pencapaian target, pedoman bagi pihak luar dalam menilai usaha, dan yang terakhir tujuannya yaitu dasar dalam memaksimumkan sumber daya yang dimiliki. Ciri-ciri perencanaan bisnis yang berkualitas. Fokus pada visi, misi, dan tujuan usaha. Rasional dan faktual. Memiliki konsep yang berkelanjutan, bersifat persiapan dan fleksibel, sederhana, terperinci, dan dapat dilaksanakan. Prinsip perencanaan usaha. Prinsip perencanaan usaha memiliki 4, yaitu dapat diterima semua pihak. Yang kedua, bersifat fleksibel dan realistis. Yang ketiga, mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Dan yang terakhir yaitu merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Format perencanaan usaha. Secara umum terdapat 8 macam, diantaranya yaitu yang pertama, ringkasan eksekutif. Membuat ringkasan rencana usaha dari 5 aspek yang dirancang, diketik atau spasi dengan maksimal 5 halaman kertas A4. Dan yang kedua yaitu rancangan dan uraian produk. Membuat gambaran umum produk dari aspek substansi produk, tampilan produk siap jual, dan fungsi produk. Yang ketiga yaitu aspek pemasaran. Mencakup 3 hal, yaitu sasaran pemasaran, strategi dan teknik pemasaran, dan yang terakhir yaitu penganggaran pemasaran. Yang keempat, aspek produksi. Mencakup 4 hal, yaitu pengadaan bahan dan alat, proses produksi, perkiraan jumlah produksi, dan penganggaran produksi. Yang kelima, aspek organisasi dan manajemen. Dan yang keenam, aspek pengendalian dampak lingkungan. Yang ketujuh, aspek keuangan. Dan yang terakhir yaitu kepustakaan.
Poin-poin yang harus dilakukan dalam membuat perencanaan usaha. Yang pertama, menentukan ide usaha. Terdapat yaitu membuat usaha yang benar-benar baru, mengembangkan usaha yang telah ada, dan meniru usaha lain yang telah ada. Yang kedua, menentukan nama perusahaan. Poin ini sederhana namun sangat menentukan. Nama perusahaan tidak hanya dipakai 1 atau 2 periode saja, namun untuk selamanya. Oleh karena itu, perlu pemikiran yang cermat dalam menentukan nama perusahaan ini. Menurut Cannon dan Wickhart, ciri-ciri nama yang baik adalah pendek, sederhana, mudah diingat, enak dibaca, tidak ada nada sumbang, tidak ada ketinggalan zaman, ada hubungan dengan barang dagangan. Bila diekspor, gampang dibaca oleh orang luar negeri. Tidak menyinggung perasaan kelompok atau orang lain atau tidak negatif. Dapat memberi sugesti pada penggunaan produk tersebut. Yang ketiga yaitu membuat eksekutif summary. Merupakan penjelasan singkat mengenai isi proposal yang diberikan. Maksimum 1 halaman yang dapat mencakup semua isi proposal bisnis yang diajukan. Mampu memberi kesan menarik dan meyakinkan secara cepat. Yang keempat, membuat pendahuluan. Latar belakang munculnya rencana usaha yang dijelaskan dari yang umum hingga mengerucut ke rencana usaha yang dimaksud. Dapat dilengkapi dengan poin tujuan dan manfaat usaha. Sebaiknya didukung oleh data aktual berkaitan dengan rencana usaha yang dimaksud. Yang kelima yaitu membuat profil usaha. Nama usaha, lihat penjelasan sebelumnya. Yang kedua yaitu produk, barang atau jasa yang akan ditawarkan. Bila perlu, berikan ilustrasi visualnya dan jelaskan keunggulannya. Jasa pelayanan tambahan yang akan diberikan bila ada. Lokasi usaha lengkapi dengan peta atau foto lokasi. Gunakan Google Map contohnya. Yang keenam, menjelaskan aspek manajemennya. Menjelaskan bagaimana usaha ini akan dijalankan. Jelaskan struktur organisasinya yang menggambarkan pembagian tugas dan wewenangnya, deskriptif pekerjaan. Ada tidaknya keterlibatan pihak luar serta aturan mainnya atau kontrak. Yang ketujuh, menjelaskan aspek pasarnya. Pasar yang akan dituju dan potensinya atau prospeknya, segmentasi pasar, tingkat persaingan, upaya pemasaran yang akan dilakukan, mulai penetapan harga hingga purna jual. Strategi pemasaran yang akan digunakan, lengkapi dengan perkiraan hasil penjualan. Yang kedelapan, menjelaskan aspek produksi, bahan baku, ketersediaan dan keberlanjutan, proses produksi, layout atau proses produksi, lengkapi dengan gambaran bila perlu. Kapasitas produksi, perkiraan jumlah atau target produksi, buat gambar proses produksinya bila diperlukan. Dan yang kesembilan yaitu menjelaskan aspek keuangan. Pendanaan, contohnya yaitu besar investasi yang dibutuhkan, sumber dana atau cara memperoleh dana, alokasi investasi, penggunaan dana. Studi kelayakan yaitu meliputi aspek ekonomi, teknis, hukum, sosial, dan pasar. Lakukan analisis SWOT bila diperlukan. Perencanaan bisnis yang baik yaitu sederhana, spesifik, realistik, dan komplit. Baiklah, kita masuk ke topik yang terakhir yaitu teknik presentasi bisnis plan. Persiapan presentasi, menentukan sasaran yang ingin dicapai, menyusun kerangka presentasi, mengenal audiens, dan menentukan pendekatan presentasi. Yang kedua, pelaksanaan presentasi, menyalin informasi yang jelas dan ringkas, memanfaatkan sarana media audio visual yang tersedia, menampilkan pada saat melaksanakan presentasi, perhatikan bahasa tubuh audiens, dan yaitu suara presenter. Sebelum melakukan presentasi, maka sebaiknya melakukan penjelasan alamat tempat atau lokasi presentasi. Persiapkan naskah presentasi, mengenal audiens, persiapkan perlengkapan yang perlu dibawa dari rumah, dan persiapkan penampilan ketika presentasi. Baiklah, itulah tadi analisis materi perencanaan usaha yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.